Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah untuk segala hal yang kita alami. Kegembiraan, kebahagiaan, keceriaan, kebersamaan, juga penderitaan, kesulitan hidup, apa saja kita syukuri, gitu ya. Nah, an'amta itu, ta itu Allah. Itu Allah sendiri menyebut dirinya ta gitu ya. Sirotol ladzina an'amta. Itu Allah menyebut ta-nya itu dia sendiri. Engkau itu yang dimaksud Allah adalah dia sendiri. Itu salah satu retorikanya Allah dalam Al-Quran yang memang unik gitu kan. Nah nanti yang disebut Mas Fahmi tadi adalah kenikmatan yang dilimpahkan kepada Ma'iyah tapi pada posisi pasif. Saya nanti akan mengusulkan kepada Anda supaya Ma'iyah itu tetap an'amta, tetap merupakan kenikmatan, maka harus ada aktivasi, harus ada inisiatif yang aktif dari para jamaah dan semua yang pernah terlibat. Untuk itu saya ingin membuat gambar besar mengenai an'amta alaihim ini dengan ornamen-ornamen dan anatomi maupun unsur-unsur yang sudah diomongkan oleh Tri, oleh Mas Ian, oleh Fahmi, oleh Ali ya. Itu semua merupakan unsur-unsur yang saya syukuri. Kayak Mas Ian ngomong mengenai dunia usaha, perusahaan, tentang human resource, capital resource dan seterusnya. Saya senang karena itu yang akan saya pakai untuk menggambar an'amta alaihim secara besar. Karena saya sedang dikasih Allah penyempurnaan terhadap seluruh pemahaman Ma'iyah. Tetapi saya belum bisa umumkan sekarang, saya cuma mengatakan bahwa saya membutuhkan penderitaan yang luar biasa mendalam dan sangat perih untuk mendapatkan hidayah dari Allah mengenai penyempurnaan Ma'iyah itu. Jadi saya akan bikin sesuatu yang signifikan, akan bikin sesuatu yang mungkin sangat penting, tetapi itu yang aktif atau yang subjek adalah Anda semua. Tapi saya belum bisa umumkan sekarang, nanti dicorong wong kan gitu kan. Sebab basik lah. Tapi dari semua yang diomongkan tadi, saya ingin mulai gambar sedikit-sedikit ya. Jadi ini ada Cak Mus yang dulu ikut mendirikan Kenduri Cinta. Cak Mus itu urusannya lukisan tiap hari, jadi saya tadi membayangkannya itu dengan simbolisasi lukisan atau gambar. Nanti dulu tapi saya pelan-pelan menjelaskannya. Kita berangkatnya dari ini aja, dari setiap tahap saya bicara, itu saya akan berhenti sebentar, saya kasih kantong supaya Anda mendapatkan pemahaman yang lebih pada tahap itu gitu. Supaya Anda punya terminologinya, punya cara pandangnya. Misalnya gini, yang diomongkan Mas Ian, Tri sama Fahmi sama Ali tadi itu, saya menyebutnya yuwaswi sufi sudurin nas. Ngerti ya ayatnya ya? Kulong dibrobin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu yang mengipas-ipas hati manusia. Dan dari mana asalnya? Dari jin dan manusia, minal jinnati nas. Dan ini ada dua yang harus kita refresh pengetahuan kita. Yuwaswisu nas itu tidak hanya negatif. Kalau Anda mendengarkan suara Al-Quran, dingajikan atau Anda mendengarkan ceramah yang bagus, yang jernih, yang objektif, yang bijak gitu ya, itu kan yuwaswisu, itu kan mengipas-ngipas hatimu juga, tapi pada wilayah yang positif. Meskipun di surat An-Nas yang disebut yang negatif itu, tapi kita harus ambil jarak bahwa itu mungkin positif. Jadi Ma'iyah ini kan yuwaswisu durinas dari bulan ke bulan. Anda dikipas-kipasin hatinya, pikirannya gitu terus menerus, tapi insya Allah dalam arti yang positif. Jadi yuwaswisu durinas itu bisa positif, bisa negatif gitu ya. Jadi dunia dakwah, dunia informasi, semuanya itu ada media itu kan yuwaswisu durinas semua gitu ya. Nah, sumbernya kalau kata Allah minal jinnati panas. Jadi pelaku yang ngipas-ngipasin itu enggak jin, manusia. Jadi manusia, jadi kan kulang dubira binas, kan saya berlindung dari kepada pengasuhnya manusia dari setan kan gitu kan. Nah ternyata setan itu adalah
frekuensi atau energi yang juga diproduksi oleh manusia dan jin. Jadi manusia itu produser setan, kita semua ini. Maka di Ma'iyah kita belajar supaya aktivasinya malaikat. Jadi malaikat dan setan itu bukan makhluk jasadiah, bukan makhluk sosok gitu ya. Tapi dia berupa frekuensi dan energi. Kira-kira gitu ya, nganggo coro saiki ya. Frekuensi dan energi atau energi dan frekuensi. Nah itu disebut setan. Terus disebut malaikat. Jadi malaikat itu fungsi positif pada yang mempengaruhi manusia sedemikian rupa. Jadi manusia itu bisa menciptakan malaikat. Gampangan ngono lah. Anda bisa memproduksi ide-ide atau kesegaran-kesegaran atau apapun yang mengipas-ngipas hati manusia tapi bersifat malaikatiah. Cetok ya. Jadi yang makhluk sosok itu cuma jin sama manusia. Bahwa Anda tidak kenal jin urusanmu dewe gitu ya. Gitu ya. Tapi pokoknya Allah sudah mengatakan minal jinnati wan nas, tidak ada minal malaikati wasyaiton, tidak ada. Jadi kalau Al-Quran itu ngomong X itu, Anda harus cetok pemahamannya. Bahwa produsernya setan itu dan produsernya frekuensi malaikat itu adalah manusia dan jin. Bahkan disebut oleh Allah jin dan manusia. Di Quran itu hampir semua Allah menyebut manusia dan jin itu duluan jin. Selalu jin dan manusia, hanya satu kali yang manusia dan jin. Ya. Itu juga sebuah informasi bahwa jin lebih dulu disebut daripada manusia. Jadi gue aja sombong-sombong gue, tak celok ke jin modar gue. Gitu ya. Itu satu. Jadi waswisu durinas gitu ya. Nah semua tadi yang diomongkan Mas Yan tadi saya memang membutuhkan itu semua. Teman-teman sekalian. Terus sekarang jin dan manusia sudah jelas ya. Frekuensi dan energi sudah jelas ya. Jadi sekarang ada makhluk lain yang Anda kenal dari agama apa? Dari Islam. Iblis. Apa meneh? Dajjal. Ya'juj Ma'juj. Itu sosok. Cuman Ya'juj Ma'juj itu sifatnya kelompok sosial. Atau jaringan masyarakat tertentu, jaringan dari stakeholder tertentu di dalam sebuah sistem bernegara atau berperadaban, di mana ada kelompok yang berfungsi Ya'juj Ma'juj itu. Dan sekarang ada, dan sekarang bergerak keras mereka. Dan sekarang geopolitik dunia sudah akan berubah sangat serius gitu kan. Apalagi menjelang 2024 itu kan. Itu ada perubahan serius, dan itu yang namanya Ya'juj Ma'juj bekerja keras. Cuman orang modern, para dosen, para rektor dan kaum cendekiawan kan tidak peduli itu, dan dia tidak mau mencari Ya'juj Ma'juj itu disangkanya dongeng zaman dulu kaya Joko Bodo, Joko Kendil, Joko apa meneh Kinjeng Dom. Zaman cilikanmu apa dongengnya? Apa? Buta ijo, terus ana meneh tok-tok ugel. Kinjeng Dom nganona lawangi makmu sing teko oleh-oleh jajan kalung-kalungan. Itu dongeng. Zaman saya kecil didongeng mbah saya seperti itu. Nah, Ya'juj Ma'juj bukan dongeng. Mereka stakeholder dari nilai-nilai, mereka trend maker. Ya'juj Ma'juj trend maker. Nek cara saiki, cara milenial jenenge trend maker gitu ya. Dajjal itu sebuah kekuatan yang besar juga, yang makhluk juga gitu. Gitu. Nah, Dajjal itu ciri-cirinya sudah jelas, Anda sudah tahu semua, sudah pernah membaca semua gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, kita harus memperjelas semua pengetahuan itu, dan saya akan menggambar ini pelan-pelan dengan diselain saya, supaya Anda tidak mendengarkan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas, maka setiap tahap saya akan saya cetokkan gitu ya.